Baik teman-teman, kita ketemu lagi. Dalam video ini kita mau update pertumbuhan pakcoy kita. Teman-teman bisa lihat ini pakcoy sudah berumur 30 hari ya. Ini sudah cukup besar dan sudah siap panen. Sama dengan yang di dalam ini sudah menyentuh kap lampu ya. Ini green romannya sudah sangat besar. Dan temannya satu lagi ini sudah terhimpit di dalam ya, dalamnya itu coba lihat sudah penuh. Dan teman-teman bisa lihat kembali ini pakcoy yang umur 5 hari dan juga ini yang 10 hari, ini yang 20 hari, dan yang sekarang ini 30 hari. Coba saya akan putar sedikit, ambilkan sebelah sisinya ya. Sebelah sini juga sama, cukup besar. Teman-teman bisa lihat ini batangnya besar, perakarannya juga putih bersih. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada seperti kering, ini daun-daun pertumbuhan kecilnya itu kering. Nah, ini pengaruh dari hasil praktek kita ini. pH air sangat penting karena pH air baku yang ada kita di sini itu 8,1. Jadi hampir 2 hari sekali itu pH-nya akan naik lagi. Jadi kita perlu tambah penurun pH. Teman-teman bisa lihat ini hasilnya. Nanti di akhir video kita akan kasih foto timbangan berapa berat dan bagian bawah ini juga sudah kita persiapkan untuk bikin semai benih yang akan ditanam di pot menggunakan tanah. Dan yang ini juga kita sudah siapkan untuk bikin pembenihan, karena masih banyak pertanyaan dari teman-teman cara semai benih yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, nanti video selanjutnya kita akan membahas soal semai benih lagi, dari yang tumbuh sampai yang tidak tumbuh kita akan perlihatkan sebabnya kenapa. Nah, itu kita bisa lanjutkan video khusus untuk semai ini. Dan pakcoy yang ini kita menggunakan benihnya mereknya ini ya. Tentu ada pertanyaan, apakah pertumbuhan pakcoy ini sudah mencapai tahap maksimal? Ya, kalau saya jawab tentu belum ya. Sebab apa yang saya tanam di sini itu hanya peragaan dan praktek, tidak ada riset lebih lanjut, tidak ada tambahan apa-apa. Kita hanya pakai juga satu jenis pupuk cair aja. Dari video pertama kita sampai sekarang ini menggunakan pupuk cair yang sama. Jadi komposisi pupuknya kita tidak berubah. Kalau memang mau mendapatkan hasil yang maksimal, tentu teman-teman harus juga uji praktek menggunakan bermacam pupuk sekiranya yang paling pas untuk pakcoy proses pertumbuhannya bisa maksimal. Jadi saya di sini tidak melakukan riset seperti itu. Jadi teman-teman yang harus melanjutkannya. Dan di sini ada benih 3 macam sudah. Yang sekarang ini yang pakcoy yang kita tanam ini ada 2 macam lagi. Nah, nanti video selanjutnya kita akan praktek kita semai 3 macam benih ini, mana yang kira-kira yang cocok di tempat saya ini. Juga kita semai juga ini green roman sama rednya juga kita semai, kita akan tanam. Dan masih banyak
kita akan praktek ya. Misalkan kita menggunakan nanti dengan benih yang sama ini, kita akan menggunakan 2 jenis nutrisi ya, 2 jenis pupuk cair. Nah, nanti unit hidroponik ini saya akan rombak sedikit nanti sistem pipanya, sehingga bisa menggunakan 2 bak nutrisi. Di sini kan masih ada 3 pipa, kita bisa memanfaatkan 2 pipa. 2 pipa ini menggunakan 2 jenis nutrisi dan tanamannya sama, dan kita lihat perbandingannya seperti apa. Jadi masih banyak akan kita praktekkan untuk teman-teman, dan teman-teman kita lanjut ke yang bagian tanah. Nah, teman-teman bisa lihat ini umurnya juga sama, sudah 30 hari. Nah, ini hasil pertumbuhannya seperti ini. Video sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ini bukan untuk membanding-bandingkan ya, bukan membandingkan proses tumbuh menggunakan media tanah dengan hidroponik. Karena kalau hidroponik ini sudah proses pembesaran. Nah, kalau yang pot yang digunakan media tanah ini, teman-teman bisa lihat ukuran potnya hanya 10, diameternya hanya 10 cm. Jadi ini kecil sekali. Jadi bisa lihat perakarannya ya, sama perakarannya juga sudah naik ke atas. Untuk teman-teman yang hobi di tabulam pot pasti akan paham, kalau perakarannya sudah naik ke atas berarti kandungan unsur hara yang di media tanah ini sudah habis. Dan saya siramnya pakai air biasa, tidak menggunakan air nutrisi. Jadi kita ingin tahu seperti apa perkembangannya, dan kita akan coba ganti pot ini lagi yang ukuran 15 cm, jadi lebih besar ya. Kita akan sampaikan perkembangannya selanjutnya. Dan media tanah yang dipakai ini kelihatannya sangat tidak bisa menyimpan air ya. Ini kering, sekali disiram dia langsung habis airnya, turun ke bawah, jadi tidak bisa menyimpan. Jadi ini juga kurang cocok ya. Kalau dari pengamatan kita, ini memang media tanahnya tidak pas ya. Tidak apa-apa kan, kita untuk praktek saja di sini. Oke, seperti itu aja teman-teman. Dan tentu banyak hal yang masih mau kita praktekkan juga, seperti yang saya gambarkan tadi tentang perbandingan 3 benih ini juga sama benih yang kita ada di depan ini. Kita akan cari mana yang lebih pertumbuhannya lebih baik ya, dengan satu macam nutrisi. Dan video selanjutnya juga kita akan buat nutrisinya 2 macam dengan tanaman yang sama. Dan video selanjutnya juga akan kita atur tentang pencahayaan. Lampu kita hidupkan 24 jam, 10 jam, 8 jam dengan tanaman yang sama, pengaturan nutrisi yang sama. Kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Dan tanamannya pakcoy ini, nutrisi yang kita pakai 1000 ppm ya, 1000 ppm. Sampai besar ini juga kita bertahan di 1000 ppm. Jadi saya tidak meningkatkan ppm yang lebih tinggi, dan ada teman-teman yang bisa naikkan sampai 1500, 2500. Nah, kesempatan yang lain kita juga akan coba seperti itu. Jadi tetap pakai 2 bak nutrisi, ada yang 1000, ada yang mungkin 2500, dan kita akan lihat seperti apa perkembangannya ya. Sebentar kita akan panen, kita akan timbang, dan teman-teman bisa lihat kira-kira seperti apa proses pertumbuhannya ini. Saya rasa itu aja teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan teman-teman
kalau menemukan kesulitan untuk semai benih, jangan putus semangat, tetap harus banyak praktek. Karena apa? Membuat sistem hidroponik ini, pipa kelihatannya susah, tapi tetap masih bisa kita buat, ya. Tapi untuk semai benih, kasih media tanam ini kita kasih air, kasih benih, tidak numbuh. Ini bagian yang gampang tapi sulit. Nah, untuk video selanjutnya kita akan bahas yang tidak tumbuh, yang tumbuh, supaya kesedihan teman-teman bisa sedikit terobati. Jadi bukan hanya teman-teman yang pemula yang punya kendala seperti itu, saya akan kasih lihat kok bisa juga semaian kita juga tidak tumbuh. Jadi semoga nanti dalam video ini akan sedikit memberikan pandangan bahwa benih yang kita semai tidak semuanya harus tumbuh, ya. Jadi teman-teman harus semangat terus untuk uji praktek, jangan bosan. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.